Kita harus mempunyai kesamaan sikap, menolak, dikadali, dibohongi, dilecehkan, dibodohi oleh para penguasa atau siapapun yang haus kekuasaan. Kita harus melawan dengan cara konstitusional. Jadi bagi saya suara apapun yang diumumkan oleh Hasyim Asyari itu sudah tidak lagi menjadi referensi publik. Karena pasti penuh dengan manipulasi dan saya tidak percaya dengan integritas KPU maupun integritas dari Ketua KPU Hasyim Asyari karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran berat, dijatuhi hukuman sanksi berat yang terakhir, tapi tetap saja tidak mau mundur. Ini berarti integritas personal Anda sudah runtuh di mata rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy, edisi hari Senin, tanggal 18 Maret 2024. Sahabat Indonesia, dalam waktu dekat KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi manual untuk Pilpres maupun Pileg tahun 2024. Ada berita katanya mau dipercepat karena hari kemarin KPU sudah menyelesaikan 33 provinsi dari 38 provinsi. Jujur saya tidak terlalu tertarik dengan pengumuman KPU dalam bentuk apapun. Meskipun yang dipakai acuan utama itu adalah perhitungan manual, Sirekap membackup sebagai acuan utama untuk perhitungan manual. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya bukan siapa pemenang dapat berapa, yang ini dapat berapa, yang ini dapat berapa. Bukan itu. Saya melihat dengan jelas telanjang kita disuguhi pertunjukan dagelan drama Pilpres yang sangat memalukan mulai dari hulu sampai hilir. Bayangkan MK sebagai tiang atau garda utama untuk menjaga konstitusi bisa dikadali sama kelompok-kelompoknya Paman Usman untuk meloloskan Gibran. Akhirnya terjadi putusan nomor 90 yang seharusnya batal demi hukum. Karena apa? Karena lahir dari keputusan yang cacat etika dan moral. Itu seharusnya menurut para ahli itu batal demi hukum. Meskipun keputusan dari MK itu final and binding, tapi final and binding ini ada prasyaratnya. Prasyaratnya kalau semua berjalan normal, tidak ada pelanggaran etika. Pada saat ada keputusan yang lahir dari pelanggaran etika, harusnya keputusan MK nomor 90 itu batal demi hukum. Tapi apa yang terjadi? Tetap berjalan. Tetap digunakan oleh KPU. Tanggal 25 Oktober, KPU malah menerima pendaftaran Prabowo Gibran padahal belum ada perubahan PKPU. Ini aneh bin ajaib. Kalau pakai aturan tanggal 25 Oktober 2023, batas usia minimal itu 40 tahun, tidak ada embel-embel yang lain. Jadi penuh dengan aneka drama, manipulasi, manuver segala cara. Belum lagi dengan politik gentong babi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi melalui politisasi bansos ditambah tanpa persetujuan DPR. Ini presiden dan kelompoknya ini memang semena-mena. Keberpihakan presiden sudah tidak bisa kita ragukan lah. Ini sudah terang benderang. Belum lagi ada pelibatan ASN, pelibatan aparat keamanan, kepala desa untuk mengarahkan para pemilih ini. Dan menurut kajian, operasi politisasi bansos itu bisa mengarahkan orang
berpindah untuk preferensi pilihan. Bansos yang katanya hanya untuk 16 juta ternyata digembungkan gentong babinya ini menjadi 50 juta orang sekian. Sudah pasti itu akan merubah pemikiran. Pemerintah tidak berniat untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah hanya sekedar memelihara kemiskinan, diberikan makanan, kemudian untuk supaya suaranya bisa diarahkan. Itu yang terjadi. Nah, pada saat proses-proses ini terjadi di sebelum pencoblosan, kemudian pencoblosan juga bermasalah, ternyata Sirekap pun bermasalah pasca tanggal 14 Februari. Sirekap ini bermasalah. Awalnya konon didesain oleh teman-teman kita dari ITB, ternyata dibongkar lagi oleh developer yang lain. Bahkan ada potensi pelanggaran Sirekap kerjasama dengan Alibaba dari Cina. Bahkan pernah katanya cloud-nya, data servernya ada di Singapura, ada yang di Cina, ada yang bilang di Paris. Artinya pemilu tahun 2024 ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan pelanggaran hukum, penuh dengan segala aneka rupa manipulasi. Jadi tidak penting lagi kita percaya dengan apapun keputusan dari KPU. Karena apa? Karena KPU sudah kayak seperti orang bebal gitu. Sirekap bermasalah, diminta untuk audit forensik, tidak mau. Jadi KPU ini sudah mengalami degradasi kepercayaan publik. Jujur, kalau kita bicara tentang trust dan distrust KPU dari masyarakat, saya yakin mayoritas distrust atau tidak percaya lagi dengan KPU. Jadi saya mendorong kepada seluruh paslon yang ada, baik 1, 2, atau 3, untuk mengajukan gugatan ke MK. Bukan masalah selisih suara si A dapat berapa, karena nggak penting, karena itu sudah by design. Yang harus kita gugat ke MK itu adalah tentang penyelenggaraan Pilpres yang sangat penuh dengan kecurangan, manipulasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang terjadi. Sahabat Indonesia, ingat, ada seorang tokoh survei namanya Muhammad Kodari. Januari pertengahan kalau tidak salah, dia dengan gagah berani mengatakan Ganjar Pranowo paling dapat 17%, Prabowo dapat 58%, Anies 20 sekian. Bayangin, masih Januari. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Kodari persis sama dengan hasil quick count dan hasil Sirekap sekarang. Ada juga yang informasi yang masuk, katanya Ganjar hanya dikunci dengan angka 17. Berapapun jumlah yang diterima oleh Ganjar. Anies dikunci dengan angka sekian. Prabowo dikunci dengan angka 58. Jadi semuanya by design dan KPU tidak mau diaudit. Jadi pertarungannya sekarang adalah di MK. Apakah MK sekarang berani memutuskan yang terbaik untuk bangsa ini? Apakah MK kembali diintervensi oleh kekuasaan lagi? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Saya hanya mengetuk hati hakim-hakim MK untuk berani menegakkan integritas personal dalam menjaga konstitusi. Karena ini pertaruhan. Kalau politik gentong babi, politik politisasi bansos, kecurangan-kecurangan ini kita biarkan begitu saja, nanti bisa menjadi referensi bahwa pemilu yang akan datang akan diperlakukan hal yang sama. Rusak demokrasi kita. Jadi inilah pertaruhan kita. Jadi sekarang saya mengajak kita semua untuk mendukung siapapun untuk bertarung di MK. Karena ini pertaruhan integritas demokrasi kita. Apakah kita mau demokrasi dirusak oleh penguasa yang haus dengan kekuasaan, atau kita menjadi manusia yang oportunis, yang hanya sekedar tidak mau peduli atau apatis begitu. Kita harus mempunyai kesamaan sikap, menolak dikadali, dibohongi, dilecehkan, dibodohi oleh para penguasa atau siapapun yang haus kekuasaan. Kita harus melawan dengan cara konstitusional.
Jadi bagi saya suara apapun yang diumumkan oleh Hasyim Asyari itu sudah tidak lagi menjadi referensi publik karena pasti penuh dengan manipulasi, dan saya tidak percaya dengan integritas KPU maupun integritas dari Ketua KPU Hasyim Asyari karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran berat, dijatuhi hukuman sanksi berat yang terakhir, tapi tetap saja tidak mau mundur. Ini berarti integritas personal Anda sudah runtuh di mata rakyat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan jelang keputusan KPU dalam pengumuman hasil Pilpres maupun Pileg. Apapun keputusan KPU itu biar saja dia melakukannya, tapi jujur saja kita tidak percaya dan kita mendorong semua pihak untuk melakukan gugatan sengketa terjadinya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang kita dukung, agar kita tidak lagi menjadi manusia yang diakal-akali, manusia yang dimanipulasi oleh para penguasa yang rakus kekuasaan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi SKM.